Oke, teman-teman semua, kita langsung ke soal selanjutnya, soal nomor 13 workbook AKL. Ya. Di sini ada persekutuan Mari-Mati Partnership akan dilikuidasi setelah 31 Desember 2020. Semua cash ditahan kecuali $10.000 untuk kemungkinan kontingensi bakal didistribusikan setiap akhir bulan. Dan di sini ada 3 partner. Yang pertama partner A, partner B, dan partner C. Masing-masing punya sharing profit sebesar 50%, 30%, dan 20%. Di sini ada 3 partner. Yang pertama partner A, partner B, dan partner C. Masing-masing memiliki sharing profit 50%, 30%, dan 20%. Di soal juga diketahui ada neraca cash sebesar 201.000 sampai si kapital sebesar 200.000. Di saat juga ada keterangan informasi tambahan, ada bulan Januari sampai bulan April. Jadi di sini likuidasi bertahapnya selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, soalnya yang pertama disuruh buat schedule safe payment. Dan yang kedua disuruh buat schedule likuidasi. Untuk cara pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan video sebelumnya. Kita mulai dulu dari sini dulu, schedule likuidasi. Schedule likuidasinya sama kayak video sebelumnya, ada keterangan cash, pinjamannya, pinjaman di sini pinjaman B, non-asset, non-cash asset, priority liability, loan, dan lain-lain. Kita masukin saldo awalnya. Nah, di sini saldo awal cash-nya sebesar 240.000. Pinjaman B-nya di sini loan to B sebesar 40.000, non-cash asset-nya berarti sisanya 1.120.000, priority 500.000 sampai ke si capital sebesar 200.000. Kita lihat keterangannya, keterangan tambahan untuk bulan Januari dulu. Loan to C di offset. Kayaknya ini tipe ya, bukan loan to C tapi loan to B. Loan to B di offset dengan modal saldo modalnya. Oke. Di sini ada distribusi utang B. Utang B 40.000. Pinjaman ke B 40.000 kita kurangin, kita offsetkan ke B capital sebesar sama 40.000. Terus keterangan selanjutnya goodwill dihapuskan. Berarti di sini ada penghapusan goodwill. Goodwill di soal diketahui goodwill-nya itu 40.000. Nah, kita kurangin non-cash asset-nya sebesar 40.000. Nah, kerugian ini didistribusikan ke masing-masing partner. Si E dapat 50%, si B dapat 30%, dan si C dapat 20%. Terus kita lanjut soal keterangan selanjutnya. Keterangan selanjutnya, piutang dapat ditagih sebesar 240.000. Nah, di sini nggak ada keterangan apakah penagihannya itu lebih dari nominal atau kurang dari nominal. Kita asumsikan bahwa cash yang kita tagih itu sebesar nominalnya. Di sini berarti kita dapat cash dari penagihan piutang sebesar 240.000 dan non-cash asetnya sebesar nominalnya sebesar 240.000. Terus ada keterangan lagi nggak? Ada. Inventory yang harga perolehannya 160.000 dapat dijual dengan harga 180.000. Oke. Terus kita dapat cash 100 dari penjualan inventory sebesar 180.000 dan non cash asetnya tadi cost-nya kalau 160.000. Tadi cost-nya 160.000. Berarti ada gain sebesar 20.000. Nah, 20.000-nya ini didistribusikan ke A dapat 50%, ke B kayak biasa 30%, ke C dapat 20%. Oke, berarti keterangannya udah semua ya. Dan terakhir di sini cash didistribusikan. Oke, berarti udah semua. Kita sum semua seperti biasa. Kita dapat pre-distributable untuk 31 Januari. Nah, pre-distributable-nya ini kita masukin ke perhitungan safe payment. Nah, kita sambil ngerjain likuidasi seperti biasa, kita langsung ngerjain ke safe payment-nya. Kita buat safe payment buat bulan Januari dulu. Di sini saldo A-nya sebesar capitalnya di sini pre-distributable
A 330, B kita masukin, C kita masukin dari yang pre-distributable 31 Januari. Nah, karena safe payment, berarti semua sisa non cash assetnya di sini ada 680.000. Kita asumsikan itu loss semua, tidak bisa dijual. Berarti ada loss untuk non cash asset sebesar 680.000. Kita distribusikan ke masing-masing partner. Lanjutnya di sini kan di soal ada keterangan semua cash di tangan kecuali 10.000 untuk kontingensi. Nah, berarti di sini ada kerugian kontingensi sebesar 10.000 cash yang disisakan. Berarti kira 10.000 kurangi, terus kita distribusikan. Nah, kita dapat balance sebesar A min 15.000, B 87.000, dan C 78.000. Nah, ini ada yang masih negatif nih. Karena masih negatif, kita lakukan defisiensi. Kita tambahkan sebesar kerugiannya, 15.000, kita ngambil dari partner yang lain. Partner B diambil 3/5-nya, untuk partner C dapat 2/5-nya. Nah, cash withdrawal-nya untuk bulan Januari, B dapat 78.000, C dapat 72.000, dan A nggak dapat cash withdrawal. Oke. Pembagian ke partnernya sebesar 150.000, kita rinci lagi untuk si loan-nya karena masih punya loan. Untuk si loan-nya sebesar 20.000, nah sisanya masuk ke si capital. 72 kurangi 20 ketemu 52. Nah, untuk B capitalnya masukin semua 78. Oke. Untuk partner sudah dibayarkan, terus kita ke priority liabilities-nya. Nah, di sini ada priority liability sebesar 500.000. Nah, kita lunasin aja 500.000. Nah, kita dapat saldonya per 31 Januari. Nah, kan sama. Di sini ada sisa cash sebesar 10.000, sama seperti yang diminta soal. Masih ada non cash asset dan masing-masing capital segini. Untuk bulan Januari sudah selesai, kita langsung ke bulan selanjutnya, bulan Februari. Kita cek lagi keterangannya. Equipment dengan harga perolehan 80.000 dijual dengan harga 70.000. Oke. Berarti bulan Februari ada penjualan equipment sebagian. Dapat cash 70.000. Aset yang kita jual nilainya 80.000. Berarti ada rugi 10.000, kita distribusikan ke masing-masing partner. Selanjutnya, sisa inventory dijual dengan nilai 160.000. Kita dapat cash atas penjualan inventory 160.000. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya dari sini. Inventory-nya itu 400.000. Atau kita hitung aja. Sama dengan 400.000. 400.000 kurangi penjualan sebelumnya. Penjualan sebelumnya itu 160.000. Nah, dapat 240.000. Karena ini penjualan berarti dikurangi. Negatif. Negatif 240.000. Berarti ada kerugian sebesar 80.000. Kita distribusikan untuk masing-masing partnernya. 40.000, 24.000, dan 16.000. Porsinya sama seperti profit sharing-nya masing-masing partner. Lanjut ke keterangan selanjutnya. Di sini ada biaya likuidasi 8.000 dan ada utang yang ditemukan sebesar 10.000. Nah, ada biaya likuidasi dan utang baru. Biaya likuidasinya kita bayar pakai cash 8.000, muncul utang baru sebesar 10.000. Nah, berarti ada 18.000 kerugian. Nah, kita distribusikan ke masing-masing capitalnya. 14.000 kali 5, 18.000 kali 50%, 30%, dan 20%. Nah, kita sum semua, kita dapat pre-distributable 29 Februari. Untuk yang ini, muncul utang yang baru nanti dilunasin di bawahnya aja, biar sama seperti formatnya seperti yang di atas. Oke. Kita udah dapat pre-distributable 29 Februari. Kita masukin ke perhitungan safe payment-nya.
A dapat 276, B 183, dan C dapat 122.400. Betul? Terus kita cek non cash asetnya berapa. Di sini ada non cash aset 360. Kita hapusin semua. Berarti ada kerugian sebesar 360.000. Kita distribusikan masing-masing partner. Nah, terus kerugian yang kedua muncul karena kontingensi. Sama seperti bulan Januari, karena ada uang yang disisakan sebesar 10.000. Kontingensinya 10.000, kita distribusikan. Ya, kita dapat cash withdrawal-nya 91, 72, sama 48. Nah, karena nggak ada yang negatif, makanya nggak perlu ada defisiensi. Langsung kita masukin ke sini, pembagian ke partner 212.000. Kita rincian lagi untuk A, B, dan C. Terus, kita kan masih ada utang baru nih, yang tadi ada muncul utang baru sebesar 10.000. Nah, kita lunasin juga 10.000. Cash kita kurangi 10.000, utangnya kita kurangi 10.000. Nah, kita dapat saldo 29 Februari, cashnya masih sama, sebesar 10.000. Non cash asetnya 360 dan masing-masing segini, masing-masing partner. Oke, Februari selesai, kita langsung ke bulan Maret. Kita cek bulan Maret, di sini ada keterangan tanah dijual seharga 140.000. Oke, untuk penjualan tanah kita dapat uang 140.000. Nah, kita cek kosnya berapa? Kos tanahnya itu land 100.000. Kita kurangin land-nya 100.000. Nih, 100.000 berarti ada keuntungan 40.000 dong. Nah, keuntungannya ini didistribusikan ke masing-masing partner. Porsinya sama 50, 30, dan 20. Ada keterangan lagi nggak bulan Maret? Oh, ada biaya likuidasi sebesar 10.000. Nah, likuidasi kita ngambil cash sebesar 10.000. Nah, kita terus distribusikan. Kerugiannya ini 5, 3, dan 2. Kita sum lagi untuk dapat pre-distributable untuk bulan Maret. Oke. Ada cash 140.000, 260, 200, 120, dan 80. Nah, kita masuk ke perhitungan save payment-nya. Save payment-nya A200, B120, dan C80. Diambil dari sini. Terus, seperti biasa, kita kurangi lagi sama non cash asetnya, karena diasumsikan save payment itu semua non cash aset tidak dapat dijual dan dianggap sebagai kerugian. Jadi ada kerugian 260.000, kita distribusikan masing-masing partner. Terus ada loss on contingency lagi, karena masih asumsinya sama. Asumsi ada cash 10.000 yang disisakan. Oke, dibagi masing-masing partner, kita dapat cash withdrawal untuk bulan Maret 65.000, 39.000, dan 26.000. Nah, kita masukin lagi ke pembagian ke partner 130.000. Kita rincikan masing-masing partnernya. Karena tidak ada utang lagi, utang baik eksternal maupun internal, kita langsung dapat saldo 31 Maret sebesar cash-nya sama 10.000, ada 260.000 non cash asset, dan masing-masing kapitalnya segini. Selanjutnya bulan April 2020, sisa equipment dijual seharga 150.000. Nah, equipment kita dapat duit 150.000. Nah, kita cek cost-nya berapa? Cost-nya dari sini. Equipment-nya itu 300.000. 300.000 kita hitung aja. Negatif 300.000 kurangi sama penjualan sebelumnya. Itu ada di bulan Februari nih, 80.000. Jadi kita dapat cost-nya 220.000. Berarti ada kerugian sebesar 70.000, kita distribusikan masing-masing partnernya. Ada keterangan lagi, ada sisa piutang dihapuskan. Oke, karena piutangnya nggak dapat ditagih, maka kita nggak dapat cash, non cash asetnya kita hapus semua. Terus kerugian penghapusannya kita distribusikan ke masing-masing partner. Dapat 20, 12, dan 8.000. Kita sum lagi semuanya. Kita dapat
Kita dapat pre-distributable 30 April. Cashnya 160.000. Non-cash asetnya sudah habis semua dan capitalnya segini. Oke. Untuk bulan April kita masukin lagi ke perhitungan self payment 80, 48 sama 32 dari sini. Terus kerugian asetnya nggak ada. Kenapa? Karena di sini sudah habis terjual semua. Non-cash asetnya habis, berarti tidak ada loss on asset. Nah, loss on contingency-nya masih ada sebesar 10.000. Karena asumsinya sama, masih ada uang yang disisakan sebesar 10.000. Kita distribusikan ke masing-masing partner. Nah, ada cash withdrawal-nya 75, 45, dan 30. Kita masukkan ke pembagian ke partner 150.000. 75, 45, dan 30. Kita dapat saldo per 31 April sebesar cashnya sisa 10.000, sama seperti yang diminta soal, dan masing-masing capitalnya sama. 5.000, 3.000, dan 2.000. Oke. Untuk soal 13 mungkin cukup sekian. Kita langsung lanjut ke video selanjutnya.